Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan pembelajaran 3. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Pada pembelajaran 3 ini, muatan pelajarannya ada 3, bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS, serta pemetaan kompetensi dasarnya masih sama seperti pembelajaran sebelumnya. Dan tujuan pembelajaran 3 ada 4. Silahkan kalian baca sendiri-sendiri dan dipahami sendiri-sendiri. Baiklah, kita lanjutkan. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Marilah kita membaca berita yang menyaksikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi masalah sampah yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau dengan singkatan GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Anak-anak, untuk melatih keterampilan kalian dalam menerima informasi, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan yang baru saja kita baca bersama. Sebagai tugas 1 pembelajaran 3. Ada 5 pertanyaan, silahkan kalian jawab dan soal-soalnya kalian tulis. Setelah melatih keterampilan kalian dalam menerima informasi, sekarang kita lanjutkan dengan bacaan. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar beberapa orang sedang memilah sampah dan juga gambar kerajinan dari daur ulang sampah. Baik, kita lanjutkan. Pemulung sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kalian, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini ada beberapa gambar benda hasil daur ulang. Ini gantungan kunci dari bola yang sudah tidak terpakai. Kemudian ini tempat menyimpan pernak-pernik atau menyimpan benda berharga dari botol-botol bekas. Kemudian tas ini dari sisa-sisa plastik pembungkus makanan atau pembungkus kue-kue. Dan ini adalah drum atau tong ya, bisa digunakan untuk benda yang bermanfaat kembali.
Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Memulung adalah pekerjaan yang halal. Ia berjasa dalam mendaur ulang sampah. Karena saat memilih sampah, ia akan langsung memilah sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Pekerjaan sebagai pemulung sangatlah bermanfaat bagi kita semua, karena banyak barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Proses daur ulang membuat benda yang sebelumnya adalah sampah yang tidak berguna bisa digunakan kembali. Kita harus menghargai jasa para pemulung dengan cara ikut serta membantu menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengurangi sampah plastik dan juga memilah sampah sebelum membuang ke tempat sampah. Kita juga harus menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang dengan cara ikut serta belajar membuat benda-benda daur ulang serta memakai barang yang telah didaur ulang. Sekarang supaya menambah wawasan kalian, mari kita belajar dari bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Kita lanjutkan. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumen, serta orang-orang yang melakukan kegiatannya, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Kegiatannya disebut produksi, distribusi, dan konsumsi, sedangkan orang yang melaksanakannya disebut produsen, distributor, dan konsumen. Kita lanjutkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Sekarang coba kita pikirkan, kita amati pakaian yang kalian kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan juga benang. Kain didapat dari mana? Kain didapat dan diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Perusahaan pemintalan benang mendapat bahan baku dari mana? Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian. Yang membuat pakaian siapa? Penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam produksi pakaian ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen.
begitu panjangnya proses produksi ini. Maka hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, demikian tadi bacaan tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, yang hendaknya bukan hanya menjadi bacaan saja, melainkan juga harus kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi anak-anak materi dan juga tugasnya tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 3. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.